Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Tipon Tiba-tiba Podcast. Di sini gua Angga dan rekan saya. Diva. Di sini kami akan membahas topik yang sangat kontroversial buat kalangan Gen Z. Apa itu topiknya nggak? Mapan dulu baru nikah. Oke. Jadi buat kalian yang lagi galau soal menikah dan menunda karena beberapa alasan, episode ini cocok buat kalian para Gen Z khususnya. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu nih dua narasumber kita nih. Ada Mas Nasir Khairul Huda dan Muhammad Ikhlas Ramadan. Pernikahan itu kan salah satu fase penting dalam hidup. Tapi akhir-akhir ini banyak yang berpikir bahwa mapan dulu deh baru nikah. Nah, sebenarnya kenapa sih materi ini muncul? Baik, sebelumnya kita akan membahas arti mapan. Mapan itu apa sih menurut kalian berdua? Dari Mas Ikhlas dulu deh. Baik, jadi sebenarnya mapan itu dia memiliki pekerjaan yang tetap, cukup secara finansial, dan juga tidak bergantung pada orang lain. Dari Mas Nasir. Kalau menurut saya mapan itu artinya banyak banget ya secara umum ya. Tapi kalau yang saya tahu tuh mapan artinya mempunyai penghasilan yang cukup yang seperti Mas Ikhlas bilang. Habis itu mampu berdiri sendiri dan pasti juga bisa mencakupi kehidupan sendiri maupun buat orang lain. Berarti masuk ke mandiri ya? Iya, Mandiri benar. untuk diri sendiri dan nanti keluarganya saat Iya. menikah. Jadi kenapa sih harus memprioritaskan kemapanan sebelum menikah? Kalau menurut saya mapan dulu sebelum nikah itu faktornya banyak ya. Apalagi sekarang yang lagi marak-maraknya sosmed. Ya. Pasti ortu dari salah satu mempelai ingin pada saat anaknya menikah itu hidupnya terjamin oleh mempelai satunya. Khususnya yang anaknya perempuan ya? Iya betul. Dan juga dia pingin anaknya bahagia bersama pasangannya. Tapi kalau jadi tantangannya itu karena sebagai laki-laki ya, dia tuh pasti ada juga yang setidaknya anak pertama karena harus menghidupi keluarganya dulu maupun adiknya. Tapi kenapa sih mapan ini hanya untuk kaum laki-laki doang? Iya. Kenapa enggak Itu kaum laki-laki, iya, bukan kenapa perempuan. enggak perempuan gitu. Kalau berproses gimana? Mungkin salah satunya karena laki-laki itu adalah merupakan tulang punggung, bisa disebut tulang punggung keluarga sih. Iya, iya. Jadi dia lebih diutamakan lah dalam pernikahan. Berarti artinya sebagai laki-laki Kita kita punya tanggung jawab. iya benar harus finansialnya juga harus ini ya. Bukan berarti hanya kepada laki-laki dong dan keluarga. Bukan. Iya sih, iya sih, bukan. benar sih. Berarti perempuan juga boleh dong berarti mapan dulu baru menikah. Itu juga boleh sih karena perempuan juga haknya seperti seorang laki-laki ya, karena kita nggak ada tahu dia anak pertama atau harus yang menghidupi keluarganya. Makanya itu kalau dari kedua belah pihak harus diobrolin dulu sih. Kan banyak juga ya sekarang mah yang lakinya mapan, perempuan juga mapan. Jadi Iya. kalau bisa itu kan terjamin ya hidup mereka ya. Pasti Apalagi juga untuk anak-anaknya. dan juga pasti setara sih hidupnya. Lagi kalau kita mapan kan anak-anaknya juga mungkin terjamin dari Iya. pendidikannya, Nah, terus apapun itu dah Iya, betul pasti juga. ini. Ya, betul. Gitu deh. nah, tantangan seperti apa sih dari kita yang belum mapan ke mapan itu menurut Mas Nasir? Kalau menurut saya tantangannya banyak ya. Pertama pasti hal ekonomi ya. Karena di yang zaman sekarang ini yang apa serba cepat dan ekonomi sedang turun-turunnya. Dan juga kita sebagai laki-laki harus berjuang untuk menghidupi keluarganya ataupun ada yang mempunyai pasangan dan ingin bersegera menikah. Dan tentu juga dari segi mahar ya, karena mahar dari mempelai perempuan tuh karena kan berbeda-beda setiap ini maharnya. Dan juga dari lingkungan pertemanan karena setiap orang ekonominya sangat berbeda dan juga tidak bisa jadi standar. Apalagi standar sosmed kan sangat tinggi sekarang ya. Kayak yang kemarin viral-viral tuh Iya. yang Prilly. Iya. Nah ya Itu itu kan mengatakan bahwa cewek itu lebih mapan daripada cowok. Oh, Gimana iya. itu? kalau menurut saya gimana? Jadi sebenarnya itu tergantung pada orang ya, karena setiap orang beda-beda pendapat. Tingkat kemapanannya gitu Iya. ya.
betul. Ada orang yang mungkin nggak apa-apa, dia nggak terlalu kaya, tapi dia bisa menjalani dengan berdua bersama-sama. Berarti nggak hanya soal biaya pernikahan, tapi kedepannya lebih ya. Iya, benar. Mapan itu terjamin semuanya ya. Tapi apa ya kalau mapan itu harus punya mobil dulu kan? Ya, kan banyak tuh standar-standar Harusnya, sekarang, ya, apalagi apalagi dari harus sosial punya media. rumah. Iya, Wah, apalagi cewek tuh. wah. Nah, Kalau mau nikah minimal punya rumah dulu. Ya rumah punya Punya mobil kan mobil, banyak tuh. punya Ya, kendaraan. punya Aduh. kendaraan. Kita sebagai laki-laki bro gimana? ya kalau menurut saya itu bisa dibicarakan ya, tapi kalau perempuan minta laki-laki yang seperti itu mungkin kalau dari pandangan perempuan itu mungkin tanggung jawab ya, bentuk serius Iya. kepada perempuan. Oh, lakinya bertanggung jawab nih atas wanitanya, dia mengusahakan untuk mempunyai rumah atau mobil dulu. Tapi itu balik lagi harus diobrolin karena kita nggak ada yang tahu kan keadaan ekonomi orang. Itu sih paling. Saya sedikit menambahkan ya. Ekonomi itu merupakan salah satu hal yang sangat penting di pernikahan, karena biasanya karena ekonomi itu suatu pernikahan bisa runtuh. Itu sih yang membuat orang mungkin bisa cerai contohnya. Dan juga finansial itu akan menjamin untuk kebahagiaan bersama. Dan juga banyak kasus kalau misalnya cewek yang kerja nih, wanitanya yang kerja, maka mereka tuh tidak membutuhkan laki-laki katanya. Nah, itu gimana tuh menurut Mas Iqbal? Itu lebih ke menghina nggak sih? Menghina sebagai laki-laki kodratnya? Mungkin itu ada yang cewek yang mungkin bisa disebut independen woman ya. Iya, di woman betul. Ada yang lebih ceweknya yang lebih dominan, dan ada juga yang lakinya lebih dominan. Sebenarnya boleh nggak sih kalau ceweknya lebih dominan? Ya, lebih mapan daripada Iya kan? cowoknya. Nah, nggak apa-apa. Itu Kalau dalam agama deh, dalam agama nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti itu nggak menunjukkan bahwa harus cowoknya yang lebih mapan dari cewek. Cewek pun bisa juga mapan. Cewek juga bisa. Apalagi dua-duanya kan lebih ya. Tapi menambahin sedikit, sebenarnya kalau perempuan yang seperti Mas Angga bilang, kalau lebih mapan daripada pria itu sebenarnya nggak masalah karena masih diobrolin berdua ya. Sebenarnya cuma kan tetap kalau dalam pernikahan yang kepala baru kan kepala suami. Cuma walaupun wanitanya lebih mapan, tetap suami harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Karena kan dia bertanggung jawab atas istrinya kan, apalagi nanti kalau udah punya anak. Itu sih. Jadi ngobrol baik-baik sama, jangan ego masing-masing. Karena kan kalau egonya sama-sama masih tinggi, itu bisa membuat keruntuhan di rumah tangga. Dari sekian banyak tantangan yang disebut Mas Ibas dan Mas Nasir, kan banyak itu ya, pasti cukup jangka waktunya lama. Itu gimana cara mencari pasangan yang tepat juga? Kalau di zaman yang sangat serba cepat dan apa sosmed ya, itu sangat susah sekali untuk memilih pasangan yang seperti itu. Iya. Karena kita tahu setiap orang punya standarisasinya beda-beda. Dan juga kan pasti setiap orang punya kekurangan masing-masing maupun kelebihan. Tapi kalau untuk mencari pasangan yang seperti itu sepertinya sangat sulit di zaman sekarang. Dan juga harus makanya kebanyakan orang lebih milih mapan dulu kan daripada mau menikah. Karena pihak laki-laki pasti memikirkan kalau mempunyai satu, misalkan ingin melamar wanita yang dia cintai, dia harus memikirkan keluarga besar perempuan itu gimana sih. Itu sih yang sulit tantangannya. Yang Tapi pasti lebih baik intinya mapan itu mencukupi lah. Iya. Mencukupi, bukan berlebihan lah. iya benar, mencukupi dalam kebutuhan diri sendiri maupun nanti pas berkeluarga. Tapi ada kutipan yang membahas kayak nyari yang cocok itu susah loh. Itu gimana lagi tuh? Kalau untuk nyari yang cocok itu susah, pasti bener ya. Cuma kalau saya lihat dari hubungan orang-orang, pasti ada juga yang bukan pasti cocok ya. Karena kan udah saling mengenal terlalu dalam, nah akhirnya memutuskan untuk menikah. Itu juga pasti butuh waktu yang sangat lama.
karena kan harus diobrolin kedua belah pihak, harus saling bertukar pikiran. Itu juga sih yang bikin orang berstigma nyari yang pasangan cocok itu susah. Apalagi cewek sekarang banyak tuntutannya ya. Iya benar. Iya, betul. Karena ya sebenarnya kalau cocok itu susah dicari, bukan cocok yang susah dicari, pasangan yang saling menerima kekurangan dan kelebihannya itu yang susah. Kalau cocok kan bisa diobrolin lah. Oke, gimana? Masih Pak? Di sini ya emang sekian dari sekian yang banyak tantangan, emang juga banyak banget sih tantangan buat dalam ini, ada dalam tantangan lingkungan sekitar, tantangan masing-masing individu, dari keluarga. Jadi mapan dulu sebelum nikah itu banyak sekali jalannya. Nah iya, Mungkin panjang, dari- butuh jangka waktu yang sangat panjang, itu tidak bisa sebentar. Oke, baik, Mas mau Mas di minum dulu. Iya mas, mari Dulu. mas. Mas. Iya mas, minum dulu mas. Minum dulu mas. Mas. Iya ya, silahkan, ini mau disediakan. Balik lagi ke setelah mapan, kapan nikah? Nikah itu. Nikah kan butuh pasangan cocok tadi ya. Iya. Kalau Mas Nasir ditanya kapan nikah, jawabannya Aduh. apa itu kira-kira? Itu sangatnya ditunggu-tunggu oleh keluarga besar maupun keluarga sendiri ya. Ya, pasti. Apalagi kita di masa lagi quarter life crisis ya. Di umur-umur segini pasti ditanyain, apalagi dari teman yang ada yang menikah. Nah itu kalau menurut saya itu juga balik ke diri sendiri ya. Karena apalagi sebagai anak pertama nih, kita harus pasti anak pertama maupun laki-laki pasti harus pentingin keluarga dulu, keluarga sendiri. Menjamin keluarganya Iya, dulu. menjamin keluarganya dulu. Cuman kalau kapan usia, kapan nikah, itu menurut saya mungkin belum tahu ya. Cuma kalau dalam negara kita Indonesia, standar yang bagus untuk nikah laki-laki dan perempuan ideal, laki-lakinya 25 tahun, perempuannya 21. 21 nih. Iya, berarti perempuan 21. Cuman kan ada juga yang di bawah dan juga yang lebih. Cuman kalau menurut saya nikah itu ditanyanya kapan, di usia berapa yang baik, kata saya nggak ada sih usia yang bagus kapan nikah. Yang penting itu siapnya. Siap. Iya, siapnya. Siap. Siapnya itu banyak hal ya, dari segi hal ekonomi, persiapan mental, fisik, materi, maupun tentang ilmu pernikahan. Itu sih. Jadi Jadi kalau- sebelum itu, bentar Mas. Sebelum Iya. itu nikah itu menurut kalian berdua deh. Menurut Mas Ikhlas, nikah itu apa sih? Iya, buat nikah itu Mas apa Ikhlas? sih? Yang Mas Ikhlas pahami sampai saat ini. Nikah itu umumnya sepasang Laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan Bersatu. ya yang menjalani hubungan dengan prinsip dan komitmen. ya dengan komitmen dia, dan juga ya intinya ingin mempunyai buah hati. Jadi kalau menurut Mas Nasir, Kalau menurut saya pernikahan yang sudah nikah sudah benar sih menyatukan dua mempelai laki dan perempuan. Ya. Cuman itu juga secara umum pasti itu juga mempersatukan kedua belah pihak keluarga ya, mau keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Dan harus pernikahan itu kan harus dengan izin Allah ya. Ini kan apalagi ada kata sakinah mawaddah warahmah kan. Iya. Nah itu juga pernikahan itu itu pernikahan menurut saya. Dan juga itu sangat penting karena kita harus tahu ilmu tentang pernikahan. Karena kalau kan dalam berumah tangga akan mengalami guncangan ya, goyang ya. Goyang. Jadi banyak banget sekarang kan pelakor-pelakor, waduh. Iya, bahaya itu. nah iya itu yang sedang lagi marakkan di Iya, zaman sekarang Bisa ini. dihitung Iya. bagi negara kita ya. Iya. Jadi berarti kalau udah mapan belum pasti dia siap nikah. Bener. Dan kalau udah pun siap belum mapan, Nah, itu berarti juga nggak bisa tuh nikah tuh ya. Iya, belum tentu bisa nikah juga. Betul juga, tapi Iya. bisa Iya. nikah tetap. Bisa nikah. Berarti sesuai balik Yang- kepada Iya. diri pribadi masing-masing. Iya, dan juga pasangannya. Itu makanya harus diobrolin sih. Sudah lebih dalam dengan pasangan dan keluarga masing-masing. Iya. Ya. Benar. Tapi kan nggak banyak ya yang nikah itu nggak udah di atas umur 30. Itu berarti dia menunda-nunda
Kalau emang target dia mapan, tunda-tunda sampai dia mapan. Itu kalau nggak mapan-mapan gimana itu? Kalau menurut saya nikah nggak mapan juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Nah itu juga balik lagi, ada juga dia mau mapan dulu tapi sambil nyari jodoh ternyata nggak dapet. Iya, berarti Ada- sudah mencari pasangan. Iya, ya. ada juga yang udah punya pasangan, Ah, wanitanya harus menikah di umur segitu, tapi laki-lakinya masih harus mikirin ekonomi keluarganya maupun untuk pasangannya. Itu sih yang jadi tantangan tersulit. Nah, sekarang ini kan di sosial media kan marak nih tentang prioritas mentingin ibu dulu atau istri dulu, seperti itu, pasangannya dulu. Menurut Mas Ikhlas gimana? Mas Nasir gimana? Aduh, kalau itu sebuah pilihan yang sulit ya, karena ibu dulu tuh juga penting, istri pun juga penting. Cuman kalau yang saya tahu, kalau udah menikah pasti istri jadi prioritas pertama dong. Iya. Cuman tetap ibu nggak boleh iya, dilupakan ibu ya. dilupakan, karena kan orang tua yang sudah melahirkan kita. Betul. Nah itu juga harus ini sih harus diobrolin secara terbuka bersama pasangan. Karena kalau nggak terbuka secara pasangan pasti akan mengalami istri dan ibu tuh pasti akan berselisih lah dalam hal, apalagi kalau hal materi ya. Banyak juga kasusnya ya. Iya, banyak sekali kasusnya seperti itu, yang ada orang lebih penting istri, ibunya nggak diurus, jadi mertuanya sama istrinya jadi dia bercekcok. Ada juga yang penting ibunya, istrinya nggak diurus, berselisih di pernikahannya. Itu sih. Kalau menurut saya sih ya, untuk prioritas istri dan pasangan, kalau masalah finansial mungkin saya lebih ke pasangan dulu ya. Mungkin, tapi kalau mendesak seperti ada apa ya, kayak Sakit mungkin, ya, orang tua mungkin, sakit, mungkin ya. orang tua dulu dah, karena orang tua kan sebagai gimana ya, kalau laki-laki kan dia surga. Iya benar. Tapi menyesuaikan kondisi saat Iya, itu. betul. Tapi kalau finansial tetap kita kan sebagai laki-laki harus menghidupkan istrinya dulu dan pasangannya dulu. Dan juga harus ngobrolin lah ya. Iya. Karena kalau ibu sakit terus tiba-tiba istrinya nggak tahu kan kasihan juga, takutnya istrinya nggak sayang sama ibunya dari laki-laki tersebut. Gitu sih. Paling. Selain prioritas, ada nggak sih dalil yang membahas tentang pernikahan? Pasti ada ya. Mas Dikas tahu nggak? Apa dalil? Ada suatu hadis yang dari hadis Nawawi dan Bukhari. Isinya itu artinya wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah maka menikahlah, karena itu akan menjaga pandangan dan juga kemaluan. Dan barang siapa juga yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat bagi dia untuk tidak melakukan hal-hal yang maksiat. Makna kata ba'ah yang saya katakan tadi itu menurut hadis tadi itu mapan dari finansialnya. Jadi intinya mapan, lebih baik mapan dulu baru menikah, karena itu akan menolong si Keluarga tersebut ya. ya, menolong si laki-laki itu untuk bisa lebih mudah untuk menjalani hubungan dia. Mungkin mapannya itu siap mental dan Ya, siap emosional. mental dan Seperti itu. Semuanya Dan juga siap, ya. kalau menurut hukum di Islam ya itu hukumnya makruh. Kalau ya, makanya lebih baik mapan dulu baru menikah. Tapi itu tergantung prioritas ya. Prioritas orang kan berbeda. Menurut kalian berdua ya, tips-tips menentukan prioritas itu gimana? Apa aja? Kalau dari saya tips untuk prioritas pasti ini ya. Yang pertama harus diskusikan bersama pasangan untuk masa depan. Mana yang paling anggap paling pasangan itu penting, mana harus ini dulu, mana harus itu. Dan juga nggak boleh fokus ke materi, karena materi pasti itu paling pertama ya. Dan juga pernikahan itu bukan tentang materi doang, pasti tentang komitmen, kebersamaan, terus bersama-sama maupun suka maupun duka. Seperti itu sih. Karena nikah itu ada jalannya oleh dua orang. Iya, dua orang, belah pihak. bukan oleh salah satu orang aja sih. Itu sih kalau menurut saya. Oke, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu Q&A. Kita punya beberapa pertanyaan dari teman-teman Tipot nih. Untuk Mas Nasir, apa hukumnya anak umur 18 tahun menikah tetapi dengan catatan tidak mapan? Oh, kalau untuk pertanyaan itu ya,
Kalau dalam Islam untuk umur 18 tahun itu tergantung beberapa faktor. Yang pertama kesiapan fisik, mental maupun finansial. Tapi kalau menurut hukum pernikahan dianggap sah karena kan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Iya. Nah, dan juga harus disetujui oleh kedua belah pihak maupun mempelai pria maupun mempelai wanita. Tetapi juga ada catatan bahwa seorang harus sudah mapan kan. Ini mengarah pada kesiapan finansial maupun mental dan juga karena masih 18 tahun dia harus mempunyai kesiapan emosional karena itu mempengaruhi dalam pernikahannya nanti. Dan juga itu harus persetujuan oleh kedua belah pihak maupun orang tua pihak laki-laki maupun kedua belah pihak dari wanita. Itu sih dari bisa saya jawab. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ikhlas, apakah mapan berarti memiliki pekerjaan tetap, rumah sendiri, tabungan tertentu atau kriteria lainnya? Ya bisa jadi, namun sebagian orang juga mapan itu bukan hanya soal finansial tapi juga mental yang stabil dan juga pencapaian terhadap pribadinya sendiri lah. Dan pertanyaan ketiga untuk Mas Nasir lagi. Apakah mapan dulu baru nikah relevan untuk semua orang atau tergantung pada situasi dan budaya? Konsep mapan dulu baru nikah memang sangat bergantung situasi dan budaya ya, dan pandangan pribadi. Tapi tidak semua orang atau masyarakat menganggap itu relevan ataupun wajib untuk dilakukan di dalam semua kondisi. Ada beberapa faktor yang pasti mempengaruhi konsep ini. Yang pertama kesiapan finansial maupun emosional dan psikologis, dan juga budaya atau tradisi dari setiap daerah masing-masing, dan juga kriteria agama, kondisi sosial ekonomi. Namun konsep mapan dulu baru menikah itu tidak semua orang ya relevan, dan juga prioritas utama sebelum nikah itu apa. Namun bagi yang lain kesiapannya, kesiapan emosional dan juga dukungan keluarga mungkin lebih, dan pandangan agama lebih penting ya daripada pertanyaan tersebut, maupun budaya, tradisi orangnya ya? Iya, dan juga keluarga kedua belah pihak sih itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas Ikhlas, apakah kemapanan finansial menjamin kebahagiaan pernikahan? Secara keseluruhan sih ya, kemampuan finansial memang bisa untuk memberikan fondasi yang baik terhadap hubungan, cuma lebih didorong kepada hubungan yang kuat dan juga intinya komunikasi dan saling pengertian. Artinya belum tentu mapan finansial itu bisa buat kita Ya. bahagia ya. Baik, untuk kesimpulan yang kita dapatkan di sini dari podcast dengan topik mapan dulu baru nikah adalah memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Berarti intinya kesiapan menikah seharusnya tidak hanya diukur dari status finansial ya atau material, tapi juga dari kedewasaan emosional, saling pengertian dan komitmen untuk berkembang bersama. Setiap pasangan pasti memiliki kondisi dan prioritas yang berbeda. Jadi yang terpenting adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai waktu dan persiapan untuk pernikahan serta kesiapan menghadapi masa depan bersama. Sekian untuk diskusi podcast kali ini. Sampai jumpa di Tipot selanjutnya. Tiba-tiba Podcast. Bye bye.